Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bertemu di dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Alhamdulillah kita masih diberi satu kesehatan, kesempatan, kekuatan meskipun kita tanpa tatap muka secara langsung. Namun dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada kalian. Selain kabar yang biasa kita tanyakan, saya ingin bertanya, kira-kira kalian sudahkah kangen dengan suasana sekolah? Suasana lingkungan sekolah yang sangat-sangat sudah lama kita tinggalkan. Dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan kita sudah berada di rumah. Tapi bukankah itu sudah menjenuhkan, bukan? Dalam pembelajaran kali ini saya akan mencoba memulai dengan awalan sebuah makalah. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin, yang artinya sebuah ilmu bila tanpa diamalkan ibarat sebuah pohon yang tidak ada buahnya. Jadi meskipun kita belajar di rumah, meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, alangkah lebih baiknya kita tetap istiqomah belajar di rumah, belajar tanpa langsung oleh guru, belajar untuk jujur dalam mengamalkan pembelajaran di rumah saja. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya. Jadi silakan diperhatikan dan jangan lupa ketika di rumah dipelajari kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam mata pelajaran akidah akhlak. Langsung saja untuk poin pembahasan kita. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 3. Yang kedua adalah nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala berikut dengan pembagian jenisnya. Pembagian jenis dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 2 poin itu yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Baik, yang pertama ini mengenai sifat wajib Allah. Pengertiannya adalah sifat di mana zat yang pasti dan wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamnya seperti apa nanti akan dijelaskan di pembahasan setelah ini. Yang kedua adalah sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Allah atau lawan dari sifat wajib Allah, di mana sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat jaiz, di mana sifat jaiz di sini adalah berarti boleh atau kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat yang menunjukkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja biar kita lebih memahami tentang dari ketiga sifat tersebut, langsung saja ke pembagian dulu yang pertama. Dari pembagian sifat wajib ini kita nanti akan bertemu dengan 4 pembagian. Yang pertama adalah sifat wajib nafsiyah, di mana di sini merupakan sifat yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hanya cuma 1 sifatnya. Selanjutnya yakni salbiyah, menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini adalah sebagai penegasan bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, merupakan sifat yang pasti ada dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini juga dimiliki oleh makhluknya, namun dengan sifat yang terbatas. Jadi makhluknya juga memiliki sifat-sifat di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, namun dengan sifat yang terbatas. Kemudian yang terakhir adalah maknawiyah, yakni sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penegasan dari sifat-sifat ma'ani tadi, di mana kesempurnaan sifat-sifat Allah itu pasti dan selalu ada. Biar lebih gampangnya kita langsung untuk contoh pembagiannya. Pembagian dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Jadi itu ya garis besarnya. Nafsiyah itu adalah menegaskan tentang adanya Allah,
Yang kedua adalah salbiyah, menegaskan bahwasanya sifat yang tidak layak bagi Allah atau sifat yang menunjukkan keberbedaan dari makhluknya. Kemudian ma'ani, sifat penyempurna atau kesempurnaan Allah. Yang ma'nawiyah adalah penegasan atau sifat yang sempurna dan selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembagiannya dari sifat wajib. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, tadi hanya satu, yakni wujud. Kemudian sifat salbiyah ini ada 4, adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Mohon maaf, 5 maksudnya. Jadi qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat ma'ani, ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang terakhir adalah sifat maknawiyah, yang hampir sama dengan ma'ani, cuman bersifat lebih menegaskan lagi, yang artinya maha, yakni ada qadiron, muridan, animan, hayyan, sami'an, basron, mutakaliman. Jadi total sifat wajibnya 20. Pembagiannya ada nafsiyah, wujud, salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Sifat ma'aninya ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan sifat ma'nawiyahnya, penegasnya dari sifat ma'ani, ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah, seperti itu pembagiannya. Jadi dari keempat pembagian sifat wajib, klasifikasi sifat-sifatnya ada seperti ini. Selanjutnya, nah ini pembagian sifat-sifat Allah, berikut juga dengan sifat mustahil dan wajibnya. Jadi wajib dan mustahil. Yang pertama ada wujud, yang berarti ada, mustahilnya adalah adam, tidak ada. Qidam terdahulu, mustahilnya hudus, baru. Baqa, kekal. Fana, rusak, lawannya fana, rusak. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya, jelas. Dan mustahilnya adalah mumatsalatul hawadisi, misal dengan makhluknya. Kita bacanya dari yang kiri ya. Nah, bisa disimak terlebih dahulu. Nanti mungkin agar lebih hafalnya akan ada iringan, bukan iringan, nada yang bisa kita gunakan untuk lebih menghafal dari sifat-sifat wajib Allah. Tapi perlu kita tahu secara general dulu dari sifat wajib, berikut juga dengan artinya, mustahil berikut juga dengan artinya. Lanjut tadi sampai qiyamu binafsi, itu berdiri sendiri, ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan orang lain. Wahdaniyah, esa, ta'adud, terbilang. Qudrat, kuasa, ajzun, lemah, iradat, berkehendak, karohah, terpaksa. Ilmu, mengetahui, jahlun, bodoh. Hayat, hidup, mautun, mati. Sama, mendengar, sam'on, tuli. Basor, melihat, umyun, buta. Kalam, berfirman, hukmun, bisu. Qadiron, maha kuasa. Ajizan, yang lemah. Muridan, maha berkehendak. Mukrohan, yang terpaksa. Aliman, maha mengetahui. Jahilan, yang bodoh. Hayyan, maha hidup. Mayitan, yang mati. Sami'an, maha mendengar. Somu, yang tuli. Basiron, maha mengetahui. A'ma, yang buta. Mutakalliman, maha berfirman. Dan yang terakhir abkam, yang bisu. Nah, ini tadi adalah sifat wajib dan mustahilnya, langsung dari bacanya dari kiri ke kanan. Nah, sekarang coba kita lantunkan dengan irama nada dan bisa diikuti bareng-bareng bila kalian sudah pernah mendengar nada kali ini. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sifat wajibnya dulu, nanti ganti yang mustahil. Dari kiri ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu yang sifat wajibnya.
Sekarang ganti yang sifat mustahilnya dengan nada yang sama. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Adam hudus fana mumatsalatun lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'addud ajr karaha jahlun mautun sam'un umyun bukumun ajizan mukrahan jahilan maitan asomu a'ma abakam. Ya mungkin sedikit agak susah karena kita mungkin sering dengarnya ketika pujian atau dimanapun itu yang sifat wajib. Dari sifat wajibnya Allah saja yang didendangkan atau yang dilafalkan ketika pujian dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai untuk mempermudah dalam menghafal saja. Jadi itu salah satu nadanya, nanti bisa diulangi dengan nada seperti itu dan ditirukan biar lebih paham. Satu, kedua biar lebih mudah menghafalkan. Nanti bisa disusul dengan arti-artinya sesuai dengan arti sifat wajib dan sifat mustahilnya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir mengenai sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, yakni fi'lu kulli mumkin au tarku. Yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau yang tidak memperbuatnya. Jadi segala kemungkinan itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi hal-hal yang mungkin itu tidak dimungkinkan oleh Allah, tidak dijadikan oleh Allah. Kemudian kebalikannya, hal-hal yang tidak mungkin itu bisa jadi oleh Allah dimungkinkan. Di kun fayakun terjadi maka terjadilah. Maka disinilah sifat jaiz Allah memiliki kebebasan dalam berkehendak dalam memperbuat sesuatu. Nah, demikian dari pembahasan kali ini mengenai sifat wajib, muhal atau mustahil, dan sifat jaiz. Semoga bisa dipahami, itu kita pelajari poin-poinnya dan bisa dimengerti. Dan untuk itu kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari juga bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Nahtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nahtatim bi qiraatil kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kita pelajari. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.